Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini 29 Agustus 2022 dengan tema Perjalanan Umat Pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa kesempatan kita membahas mengenai Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 yang berkata, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Ini adalah peringatan yang mengerikan dan sepatutnya sungguh-sungguh menarik perhatian kita. Tuhan Yesus menyatakan dan mengesankan dengan jelas bahwa semakin sedikit atau hampir-hampir tidak ada orang yang beriman. Tentu beriman ini harus standar Tuhan. Dan sebagai umat pilihan, kita harus menunjukkan standar iman yang benar itu bagaimana. Maka kita harus terus berjuang. Kita harus menggeliat dan mempertanyakan apakah kita telah memiliki iman yang benar sehingga kita diperkenankan masuk tempat perhentian Tuhan. Kita tidak boleh merasa sudah beriman hanya karena ke gereja, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu belumlah standar iman yang Tuhan kehendaki. Jangan kita merasa tenang, jangan kita merasa aman. Itu ketenangan yang palsu, aman yang palsu, damai yang palsu. Jangan sampai kita menyetujui penyampaian ini, namun begitu kembali pada aktivitas atau kehidupan sehari-hari, kita juga kembali pada tekukan yang sudah ada. Maksudnya adalah kebiasaan lama kita. Kita kembali dalam berbagai kesibukan dan aktivitas, sehingga lupa bahwa kita ini umat pilihan. Tidak semua orang dipanggil seperti kita. Umat pilihan itu harus diseberangkan dari Mesir. Mesir bagi kita adalah dunia ini. Kita mau diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Jangan sampai kalimat ini ditujukan kepada kita. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Memang Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan perilaku kita yang sembarangan. Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan kita yang tidak berkualitas, yang tidak sesuai standar Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan terganggu. Tuhan ingin kita memiliki iman sesuai dengan standar Tuhan. Dan iman standar Tuhan itu seperti yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah standar dari iman kita. Ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, itulah standar iman yang benar. Saudaraku yang terkasih, kita tidak pernah sungguh-sungguh memperkarakan betapa bencinya Allah terhadap dosa, betapa muaknya Allah terhadap kenajisan. Kita ditipu oleh diri kita sendiri, ditipu oleh kuasa gelap. Seakan-akan Allah toleransi terhadap kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Apalagi kalau kita sudah melihat catatan hidup kita yang telah kita lalui, betapa sulitnya hidup suci, sampai kita merasa putus asa. Ibrani 12 ayat yang kedua menunjukkan bahwa standar iman kita itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Lalu di ayat yang berikutnya, Tuhan berkata demikian, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dosa artinya adalah kodrat di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Firman Tuhan yang berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, Tuhan mau kita menjadi anak, huios, pewaris kerajaan Allah. Allah tidak memiliki bisnis lain. Allah hanya memiliki satu bisnis, yaitu keselamatan, mengubah individu menjadi anak Allah. Dan perubahan ini simetris, analog dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh jarak, tetapi perjalanan kita menempuh perubahan. Perubahan dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Kalau di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, menjadi orang yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tidak ada bisnis Tuhan yang lain. Saudaraku, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 mengenai pokok anggur, Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai pokoknya, dan kita adalah rantingnya supaya berbuah. Buah itu apa? Kalau kita menghisap, kita menyerap getah dari pokok anggur itu, kita akan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah berupa serapan karakter dan watak dari Tuhan Yesus. Ini adalah perjalanan, dan kita harus berada dalam perjalanan. Harus ada perkembangan, jangan ketinggalan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu menempuh jarak, tetapi perjalanan kita adalah dari dunia ini menuju ke langit baru, bumi baru, menempuh perubahan. Dan dalam hal ini Bapa mendidik kita. Banyak orang yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Sebaliknya mereka merasa feel at home, seakan-akan dunia ini satu-satunya kesempatan hidup. Padahal kesempatan hidup yang Allah sediakan itu nanti di langit baru, bumi baru. Itu harus mencengkram jiwa kita, menyatu di dalam daging dan darah jiwa kita ini, sehingga kita menerima ini sebagai realitas. Walaupun kita belum melihat langit baru, bumi baru, kita belum melihat Yerusalem baru, tetapi jiwa kita telah tercengkeram oleh realita janji Allah tentang perhentiannya. Saudaraku yang terkasih, tidak usah menunggu sekarat di ujung maut, atau di dalam ancaman di mana nyawa kita terancam. Tidak usah menunggu itu. Mestinya kita sudah sungguh-sungguh menghayati. Hendaknya jiwa kita dicengkeram oleh realita bahwa kita adalah musafir yang sedang dituntun Bapa menuju kerajaannya. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.